Lantas seperti apa potensi dan dampak open finance di tanah air? Kita akan membahasnya bersama dengan co-founder and CEO Ayo Connect, Pak Chirag Palani, serta Vice President and Head of Account Management Financial Institution Mastercard Indonesia, Pak Wibawa Prasetyawan. Selamat siang Pak Iwan dan juga Pak Chirag, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik, thank you. Baik ya Pak ya. Saya ingin ke Pak Iwan terlebih dahulu. Oke, Pak Iwan, siang. Anda sendiri melihatnya perkembangan bisnis Mastercard begitu ya di Indonesia seperti apa Pak? Oke, selamat siang Sinta. Aspirasi kami adalah membuat industri pembayaran di Indonesia semakin maju dan sistem pembayaran di Indonesia semakin aman. Jadi kami optimis bahwa sistem pembayaran di Indonesia akan terus maju dan Mastercard sebagai penyedia infrastruktur pembayaran di Indonesia akan menjadi bagian untuk memajukan industri pembayaran. Industri pembayaran di Indonesia kami yakin akan bertumbuh dengan cukup cepat dan diperlukan kolaborasi-kolaborasi yang cukup intens di antara kami. Makanya pagi ini saya beserta Pak Chirag mau berdiskusi, berkolaborasi untuk memajukan sistem pembayaran dan industri pembayaran di Indonesia. Sinta. Baik Pak Iwan, tapi kalau kita berbicara mengenai tantangan ya Pak ya. Tantangan dari Mastercard untuk bisa menyesuaikan aturan GPN yang ada di Indonesia sendiri seperti apa Pak? Oke. Gerbang Pembayaran Nasional kami mendukung inisiatif dari pemerintah ini dan bahkan Mastercard sudah bekerja sama dengan salah satu switching nasional yaitu Artajasa. Kami memberikan nilai tambah berupa bagaimana transaksi itu bisa dijalankan secara lebih aman. Jadi di teknologi kami ada semacam scoring terhadap semua transaksi di mana scoring itu bisa digunakan untuk membuat transaksi yang berjalan di payment industry ini secara lebih aman. Jadi kami optimis dengan keamanan itu akan menjamin sustainability pembayaran industri di Indonesia. Jadi tetap menjamin keamanan ya Benar. Pak Iwan ya. Baik, saya ingin ke Pak Chirag. Pak Chirag, Mastercard New Payments Index di 2022 menyebutkan bahwa konsumen di Asia Pasifik ini menjadi yang paling antusias ya di dunia dalam hal pembayaran digital. Ada sebesar 69% dari mereka menambah paling tidak satu metode pembayaran digital dalam setahun terakhir dan sejalan dengan ini Statista juga memperkirakan sejumlah pengguna pembayaran digital akan terus tumbuh dengan e-commerce dan juga mobile payment yang memang meningkat ada di kisaran 45% sampai dengan 18% di tahun 2022 hingga tahun 2027. Sebetulnya pada kenyataannya seperti apa Pak dan juga perkembangannya untuk saat ini sudah sampai mana? Ya, menurut saya, I think ini opportunity yang sangat bagus ya. Kita melihat e-commerce juga bertumbuh secara cepat dan digital footprint yang baru ini, basically there's so many new masyarakat Indonesia yang tadinya belum masuk dalam digital footprint atau melakukan transaksi online. Sekarang melakukan transaksi digital, melakukan transaksi online karena ada dompet digital, ada metode infrastruktur yang tadinya sebelumnya belum ada seperti QRIS contohnya. Jadi infrastruktur yang dari sistem pembayaran yang sebelumnya tidak ada sekarang memberikan opportunity kepada masyarakat untuk melakukan transaksi secara online dan secara aman mau itu di e-commerce atau mau itu secara offline ya. Jadi ini sangat menurut saya I think ini opportunity-nya kalau tadi Mbak Sinta bilang 69% menurut saya di tahun ini bisa mencapai 80% lebih ya menurut saya karena ini fast growing dari sisi segmen masyarakat juga lagi banyak yang trying new opportunities, openness and willingness untuk mencoba digital pembayaran ini sangat progresif di Indonesia. Baik, jadi digital pembayaran memang sangat menarik, tentunya akan terus tumbuh positif ya untuk ke depan ya Pak Chirag ya. Pak Chirag, kita lihat ini ada laporan penelitian KIC bertajuk Open Finance Deep Dive Report tahun 2022 menyebut potensi pasar Open Finance di Indonesia ini diperkirakan akan mencapai 2 miliar US dollar ini atau angkanya setara dengan 31 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa ya Pak ya. Tapi Anda sendiri melihatnya untuk Open Finance di tanah air ini akan seperti apa prospeknya? Jadi kita harus mengerti dulu open finance itu apa. Open finance itu ada dua segmen. Jadi ada open banking. Open banking itu adalah subset dari open finance. Open banking tap into bankable customer atau individu yang sudah di ranah sistemnya bank, dan open finance itu lebih ke bankable dan unbankable.
Jadi ini kita melihat di dalam situasi sekarang masih di dalam tahap fase awal ya untuk open finance, karena sekarang ini bank sendiri sedang membuka API mereka yang sekarang ini dalam sisi Snap Ready. Snap adalah standar nasional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan standar ini sangat membantu untuk data protection dan juga informasi apa yang bisa diakses oleh platform pihak ketiga kepada bank atau kepada pemilik data tersebut. Jadi ini open finance, definitely pertumbuhan open finance sangat cepat, tapi masih dalam tahap awal. Saya bisa bilang dalam 2027 itu bisa 5 kali lipat dari angka yang tadi disebutkan oleh Mbak Cinta. Baik, lalu dengan adanya transformasi digital begitu kita lihat memang di Indonesia ini cukup bertumbuh dengan baik ya, pertumbuhannya boleh dibilang sangat cepat, apalagi sekarang sudah banyak sekali platform pembayaran, sudah banyak pilihan begitu ya. Tapi untuk open finance sendiri, pertumbuhannya di Indonesia menurut Anda akan seperti apa? Atau artinya akan butuh berapa lama waktunya untuk bisa open finance ini boleh dibilang benar-benar akan sampai ke titik establish? Ya, open finance itu adalah agenda untuk mengakselerasi inklusi keuangan ya. Jadi kita harus inklusi keuangan itu tidak not easy, tapi bakal makan waktu. Tentunya kita bisa mengakselerasi hal tersebut karena adanya pertumbuhan fintech di Indonesia juga 2 kali lipat dari 2016 itu. Kita melihat 2016 mungkin setengahnya dari fintech yang ada sekarang. Sekarang ini ada sekitar 340-an fintech di Indonesia. Baru-baru ini juga Boston Consulting Group mengeluarkan report, BCG ini mengeluarkan report baru-baru ini minggu lalu mengenai pertumbuhan sistem pembayaran di Indonesia juga dan juga ranah open banking. Kalau kita ngomongin open finance sendiri, ada saya melihat 4 pilar ya. Satu pilar payments, pilar kedua adalah banking as a service, pilar ketiga adalah card issuance, dan pilar keempat adalah data verification ya, atau verifikasi data. Jadi kita kalau dilihat dari 4 tahap itu fase-fasenya dan progresnya di Indonesia beda-beda ya fasenya. Jadi kita melihat dari sistem pembayaran jauh lebih progresif, dari card issuance juga lagi progres, dari banking as a service masih di tahap awal, dan data verification juga masih di tahap awal, Mbak Shinta. Baik, Pak Chirag, tapi ini mungkin juga yang menjadi pertanyaan bagi para pemirsa begitu ya. Yeah. Why open finance? Ya, I think ini kita harus melihat ada beberapa pemain ya di open finance ini. Ada dari sisi supply, yaitu sisi supply itu bisa bank, bisa non-bank, tapi financial institution kebanyakan. Ada pihak dari sisi demand, yaitu platform atau platform pihak ketiga yang memberikan akses kepada end customer. Ada yang ketiga itu end customer sendiri, masyarakat yang mengakses informasi tersebut. Nah, kita melihat, anggap aja saya ambil contoh ya, kalau masyarakat Indonesia mau mengambil pinjaman dari platform pihak ketiga, mereka tidak mungkin mengakses cuma satu platform, mungkin mengajukan pinjaman dari beberapa platform. Tapi setiap kali ke platform satu persatu harus memberikan data verifikasi satu persatu. Informasi tersebut diberikan beberapa kali, itu prosesnya juga memperlambat dari sisi pengajuan, dan juga approval rate-nya juga belum tentu ke fulfill ya. Jadi ini memang kalau dibilang open finance ini akan mengakselerasi dan mengagregate, atau ada satu konsep di bawah open finance itu account aggregation. Account aggregation itu bisa mengakses beberapa informasi yang data ya termasuk ya berarti ya. Data bisa dibilang ini questionnya, data itu milik siapa? Menurut saya data itu milik konsumen. Jadi konsumen bisa memberikan akses kepada platform atau pihak ketiga, ini data apa yang saya mau memberikan kepada platform tersebut. Dengan ranah konsen. Konsen ini penting banget, dan konsen itu yang sekarang lagi dibentuk dari beberapa pihak, Mbak Shinta. Baik, terima kasih Pak Chirag, penjelasannya sangat cukup jelas sekali. Saya ingin ke Pak Iwan. Pak Iwan, Anda sendiri melihatnya untuk potensi pasar Mastercard di Indonesia seperti apa, dan juga sebetulnya bagaimana kaitannya dengan open finance? Bagaimana Anda melihat open finance kalau dari sisi Mastercard? Oke. Mastercard adalah teknologi company di industri pembayaran, di mana kami menyediakan infrastruktur untuk pembayaran. Di dalam infrastruktur itu kami menjamin bahwa semua metode pembayaran bisa berjalan dengan baik, sehingga memperluas acceptance, penerimaan
dari apa yang dipunyai oleh bank sebagai ataupun financial institution sebagai pemilik dari produk, kemudian Ayo Connect sebagai enabler agar produk-produk ini bisa dinikmatin oleh customer tadi. Kami di Mastercard adalah penyedia infrastruktur. Kalau boleh dibayangkan, kami adalah jalan rayanya, di mana semuanya bisa berlalu lintas di situ dengan aman. Makanya Mastercard memainkan peran yang cukup penting. Bagaimana open finance ini, di mana menggarap underbank dan unbankable, itu bisa menggunakan instrumen pembayarannya dengan acceptance yang cukup luas di tanah air kita. Baik. Sekali lagi dengan aman. Baik, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri, apa saja tantangan yang akan dihadapi artinya dari sistem open finance ini di Indonesia? Oke, tantangan yang pertama adalah security and safety. Jadi kami menjamin bahwa di Mastercard sendiri tidak menyimpan data sensitif apapun, namun kami menjamin pembayaran ini bisa berjalan di infrastruktur yang cukup aman. Itu adalah dari sisi safety dan security. Yang kedua adalah acceptance. Dengan bekerja sama dengan Mastercard, tentu Mastercard ini acceptance-nya sudah teruji secara nasional maupun secara internasional. Sehingga produk-produk ini bisa digunakan dengan acceptance yang cukup luas. Itulah kenapa Open Finance ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat financial inclusion. Dan Mastercard sebagai infrastruktur yang menjamin acceptance dan keamanan akan memainkan peran bekerja sama dengan semua pihak, baik industri maupun government, agar financial inclusion bisa dipercepat di tanah air ini. Baik, kalau dari regulator sendiri Anda melihatnya seperti apa dengan adanya open finance ini? Regulator saya lihat mempunyai blueprint yang cukup baik dan kami selalu mendukung government sehingga upaya-upaya untuk melakukan financial inclusion ini bisa berjalan dengan seiring bersama industri. Kami melihat kami siap untuk bekerja sama baik secara konsultasi, baik secara penyediaan infrastruktur, dan kami selalu berdialog dengan government ataupun dengan regulators agar kami selalu comply dengan aturan yang ada di Indonesia ini. Jadi intinya yang terpenting adalah tetap security ya, data dari konsumen ini the most important thing yang memang harus selalu dipikirkan begitu ya bagi Benar, para... karena menurut saya security akan menjamin sustainability dari industri. Baik.